Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pengukuran bakat, minat, dan kreativitas peserta didik. Bakat adalah kemampuan dasar yang dimiliki seseorang sejak lahir, yaitu turun-temurun dari generasi ke generasi ataupun dari kedua orang tuanya. Setiap orang itu memiliki bakat yang berbeda-beda, seperti misalkan ada yang bakatnya menari, ada yang bakatnya menggambar, kemudian ada juga bakatnya yang melukis, dan yang lain. Walaupun bakat sudah ada sejak lahir, bukan berarti bakat itu berkembang dengan sendirinya, tetapi kita juga harus belajar ataupun belajar terus-menerus ataupun mengulangnya, maka bakat itu akan berkembang. Bakat itu dia seperti tunas yang baru tumbuh. Jika kita tidak belajar, jika kita tidak mengulangnya, maka bakat kita tidak akan berkembang. Supaya bakat kita berkembang, maka kita harus sering-sering belajar, kemudian latihan ataupun dari lingkungan yang mendukung. Contohnya, misalkan bakat kamu bernyanyi, jika ingin bakat kamu itu berkembang, maka kamu harus sering-sering mengeluarkan suara ataupun melatih vokal kamu, ataupun kamu perlu berolahraga di pagi hari supaya suara kamu itu biar lebih bagus. Kemudian juga perlunya lari-lari subuh supaya nanti pernapasan kamu panjang gitu. Jadi saat kita bernyanyi, kita tidak sebentar-bentar menarik napas, karena dengan menarik-narik napas maka lagu kita akan jelek itu. Bakat terbagi menjadi dua, bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum ini adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh semua orang. Jadi semua orang itu memiliki bakat tersebut, namun tingkatnya saja yang berbeda-beda. Contohnya kemampuan berpikir, mengingat, belajar sesuatu atau memahami pelajaran. Misalkan semua orang itu bisa memahami pelajaran tersebut dengan cepat, tapi ada juga yang dia cepat memahaminya, ada juga yang enggak gitu. Kemudian yang kedua ini ada bakat khusus. Kalau bakat khusus ini kebalikan dari bakat umum, yaitu kemampuan dasar yang tidak dimiliki oleh semua orang. Jadi dia hanya orang-orang tertentu saja. Misalkan bakat seni, ada yang dia ada orang yang menggambar ataupun bernyanyi, tapi dia tidak perlu belajar terlalu lama, dia sudah bisa gitu. Kemudian ada juga contoh lainnya bakat olahraga. Ada yang dari kecil dia itu sudah larinya kencang gitu, ataupun dia udah lincah, dia udah jago bermain bola ataupun jago bermain basket gitu. Minat adalah rasa suka atau ketertarikan seseorang terhadap suatu hal ataupun kegiatan. Minat juga tidak muncul begitu saja, tetapi dia berjalan dengan seiring waktunya. Saat seseorang dia memiliki minat, maka ia akan menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan minatnya tersebut. Misalkan ada yang suka menggambar, dia akan belajar bagaimana cara teknik menggambar, kemudian dia berlatih dan terus mengembangkan minatnya tersebut. Minat berkaitan dengan perasaan dan motivasi. Ketika seseorang tertarik pada sesuatu, ia akan merasa senang saat melakukannya. Minat itu juga sangat penting karena dia bisa membuat seseorang lebih aktif, kemudian dia rajin dan tekun. Minat terbagi menjadi dua, minat vokasional dan minat avokasional. Minat vokasional ini adalah dia yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun cita-cita di masa depan. Contohnya itu seseorang yang tertarik pada dunia kesehatan, mungkin dia ingin menjadi dokter. Kemudian ada yang suka meneliti, berarti dia ingin menjadi ilmuwan. Kemudian ada juga orang yang ingin membantu, ada yang dia suka membantu orang lain, berarti dia ingin menjadi psikolog atau konselor. Kemudian yang kedua ini ada minat avokasional. Minat avokasional ini dia berkaitan dengan hobi atau kesenangan diri sendiri. Contohnya itu orang yang suka berpetualangan, membaca buku, membaca novel, ataupun dia suka menonton, mendengarkan musik. Dengan adanya minat, maka seseorang akan mudah menentukan apa yang ingin dia capai di masa depannya, maupun juga bisa membuat dia mengisi waktu luang. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan atau menemukan hal yang baru. Kreativitas ini juga penting dalam kehidupan karena dia membantu kita beradaptasi dengan perubahan, ataupun dia juga dapat menyelesaikan masalah dengan lebih baik gitu. Setiap anak juga memiliki potensi kreatif yang berbeda-beda. Seperti ada seorang anak yang rasa ingin tahunya lebih tinggi, kemudian ada juga yang suka bertanya, dan juga dia memiliki imajinasi yang kuat dan luas, dan ada juga anak itu dia yang berani mencoba hal yang baru itu.
Potensi ini juga bisa berkembang dengan lebih baik jika didukung oleh kedua orang tuanya, dukungan dari lingkungan keluarga, guru, dan lingkungan sekitar. Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran bakat, minat, dan kreativitas peserta didik. Yang pertama itu adalah memperhatikan kegiatan yang sering dilakukan oleh anak. Jadi kita itu harus melihat apa yang sering dilakukan oleh anak-anak tersebut. Misalkan minat apa yang disukainya, kemudian bakat apa yang ada di dalam diri dia. Kemudian yang kedua itu mengikuti atau memperhatikan perkembangan. Jadi kita harus melihat perkembangannya, bagaimana cara dia berinteraksi dengan teman sebayanya, ataupun bagaimana cara dia berinteraksi dengan guru, kedua orang tuanya. Kita harus memperhatikan setiap perkembangannya. Kemudian yang ketiga ada memberikan berbagai permainan atau aktivitas, dan yang keempat adalah melakukan tes psikolog untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita harus melakukan tes apa kelebihannya, kemudian apa kekurangannya. Maka dengan cara ini potensi anak akan mudah dikenali dan dikembangkan sejak dini.